Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman semua, pada video kali ini kita semua mengetahui bahwa di antara yang wajib kita imani adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Namun kebanyakan kita mengetahui bahwa jumlah malaikat yang wajib diketahui ada 10. Sebagaimana kita hafal sama-sama Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Mari bersama kita melihat lebih dalam tentang dari alam malaikat ini. Dan malaikat-malaikat terbagi menjadi tingkatan-tingkatan dalam Al-Quran. Dan malaikat yang tertinggi, yang menjadi pemimpin bagi seluruh malaikat, adalah malaikat Jibril alaihissalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan malaikat Jibril ini dengan sifat-sifat yang agung dan mulia dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innahu laqawlu rasulin karim." Bahwa malaikat Jibril adalah rasul utusan Allah yang karim, mulia. Dzi quwwatin, memiliki kekuatan. Inda dzil arsy makin. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kedudukan yang begitu mulia. Muta'in, sangat taat kepada Allah dan sangat ditaati oleh seluruh malaikat-malaikat. Thamma amin, dan sangat terpercaya. Malaikat Jibril juga disebut dengan Ruhul Amin, dan disebut juga dengan Ruhul Kudus, dan disebut juga dengan Ar-Ruh. Ini julukan khusus bagi malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan ulama menyebutkan Jibril ini lebih tinggi dari malaikat-malaikat seluruhnya. Karena hanya Jibril alaihissalam yang disebut dengan Ar-Ruh. Sedangkan malaikat-malaikat yang lain itu disebut dengan malaikat. Jika malaikat-malaikat umumnya disebutkan mereka diciptakan dari cahaya, maka malaikat Jibril memiliki julukan Ar-Ruh. Seakan-akan dia Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan sebagaimana Nabi Adam alaihissalam. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan kepadanya ruh dariku. Inilah malaikat Jibril alaihissalam. Allah ciptakan berasal dari ruh dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih agung dan mulia dari seluruh malaikat. Dan malaikat yang tertinggi yang pertama Jibril alaihissalam bertugas menyampaikan wahyu, menyampaikan ilham, serta menyampaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin sampaikan kepada seluruh makhluknya. Dalam satu hadis disebutkan, ketika Allah mencintai seorang hambanya, Allah akan mengatakan kepada Jibril, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan. Maka sampaikanlah kepada seluruh makhluk bahwa aku mencintai fulan, maka cintailah fulan." Maka Jibril pun menyampaikan informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluknya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai fulan, kepada seluruh yang ada di langit dan kepada seluruh yang ada di bumi. Subhanallah. Dan malaikat Jibril juga Allah Subhanahu wa ta'ala tugaskan memimpin pasukan perang dari malaikat-malaikat. Sebagaimana yang terjadi di perang Badar, kemudian di perang Uhud, di perang Bani Quraisyah, dan di beberapa peperangan yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala kirim malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan bersama Jibril, malaikat-malaikat yang membersamainya untuk berperang bersama Jibril dan bersama Nabi Muhammad SAW. Adapun malaikat Mikail, Allah Subhanahu wa ta'ala tugaskan mengatur, mempersiapkan, dan membagikan rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan kepada seluruh makhluknya. Ini tugas malaikat Mikail. Jadi seluruh malaikat yang mengantarkan rizki, hujan, air, tumbuhan, udara, seluruhnya ini berada di bawah kepemimpinan malaikat Mikail alaihissalam. Tugas yang begitu agung, begitu mendetail, begitu sempurna, tidak ada yang terlewatkan dan tidak ada yang salah. Begitu rinci malaikat Mikail alaihissalam menerapkan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Begitu berhati-hati malaikat Mikail alaihissalam. Karena yang bertugas untuk menyampaikan rizki sesuai dengan data keterangan yang didapatkan atau perintah yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah malaikat yang meniup sangkakala. Ada yang mengatakan bahwa malaikat Israfil ini bertugas menurunkan, menyampaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat-malaikat yang lainnya. Dan malaikat Israfil disebutkan sedang bersiap meniup sangkakala. Kapanpun Allah perintahkan, ia siap meniup sangkakala tersebut dalam keadaan yang taat, dalam keadaan bersiap menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat dari pemimpin malaikat adalah malaikat Izrail. Malaikat Izrail ini merupakan pemimpin dari malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Ketika ada satu makhluk telah habis usianya, telah datang ajalnya, maka malaikat Izrail alaihissalam dan malaikat-malaikat
yang membersamainya atau malaikat-malaikat yang menjadi pasukannya ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa atau ruh atau jiwa dari makhluk tersebut. Tidak hanya manusia, begitu pula seluruh makhluk yang lainnya. Jin, kemudian binatang, dan seluruh yang memiliki jiwa. Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa yang mencabut nyawanya? Malaikat maut, atau disebutkan malakul maut. Yang disebut dengan Izrail. Dan Izrail memiliki pasukan-pasukan yang memang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Disebut juga dengan pasukan ini disebut dengan malaikat An-Nazi'at wan-Nasyitat. Sebagaimana disebutkan di surat An-Nazi'at. Inilah 4 malaikat pemimpin dan tertinggi dari malaikat-malaikat yang lainnya. Dan ke bawahnya lagi, masih ada malaikat-malaikat yang begitu banyak, yang begitu mulia. Insya Allah pada video berikutnya akan kita bahas tentang tingkatan-tingkatan dari malaikat yang tertinggi, malaikat yang paling agung, hingga malaikat yang terdekat dengan kita semua, yaitu malaikat pencatat amal. Insya Allah akan kita bahas pada video berikutnya tentang alam malaikat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.